siapa sih orang yang di belakang layar? Siapa sih kameramen lu? Oke, akan saya jawab ya. 1 subscriber sampai hampir 2 juta subscriber itu nggak punya kameramen. Yo, what's up? Ya, what's up Lewaners? Jumpa lagi di Lewana TV. Sambil jalan-jalan dan nikmatin suara burung, kalian denger? Oke, banyak banget suara burung. Karena ini saya jalan-jalan di belakang komplek. Lihat, masih asri guys. Ada satu pertanyaan yang sering banget ditanyain sama kalian Lewaners, tim gasing juga. Bang, lu udah hampir 2 juta. Siapa sih orang yang di belakang layar? Siapa sih kameramen lu? Oke, akan saya jawab ya. Tapi sebelumnya kalian harus subscribe dulu channel Lewana TV. Dan juga seperti biasa, kalian tim gasing harus selalu kompak nontonin video tanpa skip. Oke, saya jawab. Saya dari 1 subscriber sampai hampir 2 juta subscriber itu nggak punya kameramen. Iya benar, kalian nggak salah denger. Seriusan, saya nggak punya kameramen. Kok aneh sih bang? Padahal kan udah gede, udah banyak subscribernya. Kok nggak cari kameramen? Kok nggak cari editor? Oh ya, editor juga saya nggak punya ya. For your information, kalau Lewana TV itu nggak punya kameramen dan nggak punya editor. Jadi siapa dong bang yang kameramenin bang? Kalau setiap kali kamu bikin konten, setiap kali saya bikin konten, kameramennya itu siapa aja yang ada di sekitar. Kadang saya pikir kadang ngajakin temen, ya pokoknya siapa aja yang bisa megang kamera saya ajak. Jadi nggak punya kameramen tetap gitu, yang kerja digaji untuk jadi kameramen itu enggak. Palingan ya saya kasih kalau syuting aja, kalau misalkan nih si Rizal atau Dalban atau siapa gitu, ayo syuting yuk, kita bikin konten yuk, terus ya udah dibayar gitu, selesai syuting dibayar gitu. Jadi untuk kameramen yang setiap hari standby itu saya nggak punya cuy gitu. Jadi kalian yang niat nge-YouTube, yang baru mulai atau yang udah lama tapi pusing mikirin, oh iya gua harus punya kameramen nih, oh iya gua harus punya editor, itu kalian nggak usah berkecil hati, karena saya sampai titik ini aja belum punya yang namanya kameramen tetap gitu. Jadi YouTube mah sebenarnya lebih ke arah gimana kreatifnya kita aja sih kalau menurut saya ya. Karena yang punya kameramen pun belum tentu sukses di YouTube. Karena yang lebih dipentingin di YouTube itu ide-ide fresh sama jadi diri sendiri, itu jauh lebih mendukung kalau di YouTube. Ini saya lagi jalan-jalan di belakang komplek perumahan tempat saya ngontrak, dan tempat saya tinggal ngontrak, bukan tempat rumah saya, karena saya belum punya rumah. Jadi buat kalian yang mulai nge-YouTube tapi udah gue harus punya kameramen nih, gue harus punya editor nih, gue harus punya tim nih, enggak juga. Ternyata saya sampai hampir 2 juta subscriber aja nggak punya tim dan nggak punya kameramen, tapi jalan, seriusan jalan, beneran jalan. Makanya buat kalian yang baru memulai, nggak usah berkecil hati, karena kalau kita kreatif segalanya bisa kok. Zaman sekarang gampang. Bahkan ya, asal kalian tahu ya, saya tuh sampai hampir waktu itu hampir di 100 sampai 150 sampai 250 ribuan itu saya masih pakai handphone.
record pakai handphone, ngedit pakai, kalau ngedit saya pakai komputer sih, karena kebenaran di apa, di di tempat kerja saya di counter itu saya ada komputer, dan komputernya juga bukan komputer yang branded yang punya merek bagus, tapi komputer yang semua kalian punya. Jadi jangan berkecil hati, karena kalau ada kemauan kalian pasti bisa kok, serius. Ini sambil nikmatin suara burung. Saya suka jalan pagi-pagi karena udaranya perfecto, udaranya sangat sejuk dan bisa dinikmati. Oh iya, ada lagi yang nanya, bang kenapa sih lu nggak bikin video-video prank aja sih, terus kenapa ada vlog-vlognya segala, ada tanya jawabnya segala. Itu supaya kalian itu nggak bosen, jadi ada titik kalian nonton selain video itu aja gitu. Intinya kan biar nggak bosen, jadi ada variasi konten gitu. Ini kita sambil pulang kita masih ngobrol ya. Barangkali kalian pengen tanya sesuatu tentang Lewane TV, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Barangkali nanti saya bisa bantu jawab pertanyaan yang ada di kepala kalian. Sama ada satu lagi pertanyaan yang sering banget ditanyain di DM. Bang, lu kuliah ngambil jurusan apa sih bang? Kok bisa fokus di YouTube? Kok bisa berkarya di YouTube gitu? Nih saya jawab ya. Saya itu dulu sempat ngambil kuliah internet marketing, tapi cuman sampai 3 semester dan itu pun online. Jadi bukan kuliah formal gitu. Setelah 3 semester saya udahan karena saya nggak kuat di biayanya. Plus juga waktu itu saya masih masih nyambi kuliah, makanya nggak bisa fokus belajarnya. Akhirnya ya udahan, dan alhamdulillah meskipun kuliah nggak lulus tapi saya bisa terapin ilmu yang saya dapat. Sebagian ilmu yang saya dapat dari kuliah itu ya saya terapin di YouTube. Ternyata emang dulu saya bikin website kayak gitu, terus belajar coding juga. Kalian yang suka bikin coding RSS kayak gitu pasti ngerasain gimana pusingnya. Kalau sekarang sih udah banyak informasi, terus banyak orang-orang yang bergelut di dunia kayak gitu. Tapi kalau dulu tuh bener-bener masih jarang. Dulu pun saya pernah main blog ya. Dulu itu sebelum YouTube, rame-ramenya YouTube itu dulu banyak banget yang ngelutin vlog, beriklan di vlog, jual beli blog, bukan vlog, blog ya kayak gitulah ya. Kalian berdoa aja semoga virus ini cepat berlalu, pandemi ini cepat berlalu, dan kita seperti biasa lagi bakalan konten yang asik-asik lagi kayak dulu, biar nggak jenuh, nggak bosen tempatnya di sini-sini aja. Kita jalan sambil pulang ya, sambil ngobrol sering. Kalau pagi ya sepi gini guys. Ini di sini masih jam 7 ya, jam 7-an, kita jam 7-an. Saya ini di mana? Saya tuh tinggalnya di Indramayu, dan di salah satu kecamatan di Indramayu, perbatasan dengan Kota Subang. Namanya itu di daerah Haurgelis. Ya kalau pagi sepi gini. Saya itu dulu sering banget bulan-bulan yang lalu, saya kebetulan punya 2 channel yang aktif ya. 3 ya, 2 yang udah banyak upload. Satu Lewane TV, yang kedua itu Kalesan TV, kontennya itu film-film lokal, film-film pendek. Itu sering banget syuting di blok-blok sini, daerah sini. Sering banget syuting daerah sini ini.
dan terhenti karena ya ini corona ini. Makanya sekarang pun untuk Lewana TV terbatas banget bikin kontennya, nggak bisa yang jalan-jalan gitu, nggak bisa. Jadi masih dia di sekitaran sini aja bikinnya kayak gitu cuy. Sekali lagi saya ingetin ya, buat kalian yang baru mulai nge-YouTube, baru pengen belajar di YouTube dan nggak punya modal banyak, itu nggak usah khawatir, karena YouTube itu nggak harus orang yang punya power, orang yang punya skill tinggi, nggak yang harus punya modal gede untuk berkembang di YouTube. Buat kalian yang punya keinginan dan tekad kuat dan punya banyak ide, itu udah cukup buat kalian. Karena jujur waktu saya mulai pun editing saya itu nggak begitu bagus, bahkan sesimpel nyambungin video plus nambahin audio aja saya masih belajar juga waktu itu. Tapi it's okay, segalanya emang butuh belajar kan. Kalau kalian rajin belajar, selalu belajar hal baru, pasti bakal nemu aja jalannya. Semoga kalian sukses, jangan berkecil hati, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.